Nah, pulang dari Tanah Suci, para jemaah haji umumnya tampil sederhana. Namun berbeda dengan sebagian jemaah haji asal Makassar. Mereka hadir dengan busana berkilau, penuh manik-manik, serta aksesoris emas yang menarik perhatian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur karena bisa kembali dengan sehat ke kampung halamannya setelah selesai menunaikan ibadah. Tradisi unik yang selalu menjadi perhatian saat jamaah haji asal Makassar atau Sulawesi Selatan pulang dari berhaji. Senyum mereka bukan hanya karena telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga karena pakaian yang mereka kenakan penuh warna dan juga bertabur perhiasan emas. Bak ajang fashion show, ibu-ibu ini berlenggak-lenggok bak Praugawati di bandara di Jeddah, Arab Saudi. Ibu-ibu ini merupakan jemaah haji embarkasi Makassar yang hendak pulang ke Indonesia. Penampilan ini kerap disebut masyarakat sebagai gaya bling-bling. Sebuah tradisi yang selalu muncul saat musim kepulangan haji tiba. Tradisi ini juga menjadi bagian dari identitas budaya yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Biasanya para jemaah sudah menyiapkan baju yang akan dipakainya saat pulang sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci. Butuh modal 10 hingga 20 juta rupiah di setiap baju bling-bling yang mereka kenakan. Bajunya dibawa dari Makassar. Terus ada juga yang dibeli di sini kayak ini. Saya beli di Samsam. Beli di mana itu? Di Kakia. Bu, ini habisnya berapa nih, Bu? Ya lumayan. Lebih 10 juta. Ini ciri khas baju Bugis Makassar. Jadi kalau misalkan kita pulang dari Mekah itu ya seharusnya pakai baju begini. Oh gitu. Iya. Kebesarannya orang Bugis Makassar. Ceritanya iya seperti itu. Bagi para jemaah haji Makassar, busana gemerlap bukan sekedar pakaian, melainkan bentuk ekspresi kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa syukur setelah menyelesaikan perjalanan spiritual yang menjadi impian banyak umat muslim. Penampilan mereka menjadi simbol rasa syukur atas kesempatan menunaikan rukun Islam kelima dan keberhasilan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCA 2026, iNews melaporkan. Yes. Saya kosong pemirsa, belum punya, tapi nanti deh insya Allah ya. Tapi nggak apa-apa ya, asal tadi perhiasannya, uangnya, uang sendiri, dari kerja sendiri, dan halal. Oke. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Di tengah modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu bernama Al-Balad. Kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu ini telah hidup sejak abad ke-7. Lorong-lorong sempit berpaving batu membawa setiap langkah menyusuri jejak sejarah yang telah hidup sejak abad ke-7. Disinilah dahulu para pedagang, musafir, hingga jemaah menuju Makkah singgah sebelum melanjutkan perjalanan suci mereka. Al-Balad menjadi saksi perjuangan haji pada masa lampau di mana ribuan kaki para musafir, tamu-tamu Allah dari berbagai belahan dunia pernah dijejakkan kala transportasi haji masih mengandalkan jalur laut. Ciri khas Al-Balad begitu mudah dikenali. Rumah-rumah tinggi berbahan batu karang laut berdiri rapat, dihiasi jendela kayu besar. Ornamen kayu simbol kecerdasan arsitektur Hijaz yang dirancang untuk menangkal panas gurun sekaligus menjaga privasi penghuni rumah. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia. Kini pemerintah Arab Saudi terus melakukan restorasi ratusan bangunan bersejarah agar wajah lama Jeddah tetap lestari di tengah arus pembangunan kota modern. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan.
Menteri Haji dan Umroh terpana saat melihat oleh-oleh jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air. Menhaj mendapati jemaah bawa oleh-oleh perhiasan hingga puluhan boneka unta untuk para cucu. 1, 2, oh iya 9 untanya ini ya. Hebat. Barang bawaan jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air jadi perhatian Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau pemulangan jemaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Menhaj bersenda gurau saat melihat jemaah haji wanita asal Makassar memakai perhiasan dengan jumlah banyak. Ragam oleh-oleh dari Tanah Suci memang jadi daya tarik. Selain perhiasan, boneka unta juga jadi pilihan dibawa ke tanah air. Tidak hanya satu, mereka bisa membawa pulang boneka unta untuk cucu di tanah air. Kenapa belinya unta, Pak? Itu pesanannya dia. Iya. Bukan biar Beli anak unta. Katanya untuk cucu demi cucu saya begini. Saya tiap tahun pasti melihat semacam peragaan busana. Kita turun dari pesawat dan dia tadi secara guyon saya tanya, oh, ibu beli apa aja bu? Ada yang beli gelang 5 biji, ada cincin dan sebagainya. Itu adalah itu menunjukkan bahwa kita memang berbeda-beda budayaannya dan sah-sah saja itu bisa dilakukan selama tidak memaksakan diri, selama tidak mengganggu kekhusyuan ibadah hajinya. Meski menjadi perhatian, barang bawaan jemaah tersebut tetap memenuhi ketentuan penerbangan dan dapat dibawa pulang bersama rombongan menuju Indonesia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan.